Shalom saudaraku, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin, amin. Jemaat, kalau saudara yang jadi gembala, ketika ditanya oleh beberapa saudara kita, Pak Pendeta, izin ya minggu depan enggak ke gereja dulu karena ada undangan. Nah, apa jawaban saudara? Boleh apa enggak? Pak Pendeta, besok sepupu saya, saudara saya, keponakan saya menikah. Izin ya minggu depan enggak datang. Boleh enggak? Apa jawaban Bapak Ibu kalau saudara gembala? Atau jawab gini, ke gereja aja, jangan datang ke resepsi pernikahan. Kan nanti anaknya setelah kawin nanti punya anak. Nanti kan anaknya menikah bisa datang. Oh, kesuwen. Pak Pendeta, izin ya minggu depan enggak ke gereja. Minggu depan saya mengikuti perlombaan, pertandingan antar RT. Hadiahnya 1 juta. Saya yakin pasti menang. Boleh enggak? Boleh enggak? Percaya begini. Enggak usah ikut perlombaan RT. Nanti perlombaan internasional olimpiade, Tuhan bisa menangkan saudara. Kok cek jauh nih antara langit dan bumi ya. Perlombaan pertandingan RT sama olimpiade kelas dunia. Itu di buku sejarah ada loh saudara ya. Atlet itu tingkat kota memilih ndak ikut pertandingan, ndak apa-apa. Wes silakan menang, silakan. Tapi di tingkat internasional bisa menang luar biasa ya. Kita lihat Alkitab kita. Dalam Perjanjian Lama, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Kadang repot ya, jemaat pinter-pinter. Pak Pendeta, semua hari kan harinya Tuhan. Nggak harus hari Minggu. Kan ibadah nggak cuma pagi aja, kan ada yang siang, ada sore, ada yang malam. Ibadah kan nggak cuma di sini aja, di gereja lain juga ada. Sama-sama gerejanya. Kan nggak mutlak ke gedung gereja kan, bisa online. Kalau saudara jadi gembala, apa jawaban saudara? Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Sama-sama katakan harus. Harus beribadah. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pak Pendeta, saya minggu depan saya gereja, Pak Pendeta. Ini ada teman-teman perkumpulan nih, ngajak olahraga sama-sama, Pak Pendeta. Ke Surabaya, keluar kota. Enggak apa-apa ya Pak Pendeta, 2 minggu lagi saya ibadah. Boleh enggak? Saya pikir ini masalah sikap. Sikap kita. Bagaimana rasa hormat kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Menyatakan kepada teman-teman kita, kepada dunia ini, mana yang lebih prioritas dalam hidup ini. Ibadah dulu atau rekreasi dulu. Ibadah dulu atau olahraga dulu. Ibadah dulu atau... Nah ini, Pak Pendeta izinnya minggu depan nih. Ini saya harus ketemu dengan teman bisnis ini. Ini puluhan juta nih keuntungannya Pak Pendeta. Jangan khawatir Pak Pendeta, nanti saya kasih perpuluhan. Loh, Pak Pendeta disogok duluan supaya mengizinkan. Jemaat boleh nggak percaya? Oh maaf ya, teman bisnisku, wes nggak apa-apa, wes kasihkan orang lain. Keuntungannya puluhan juta, wes aku ibadah dulu, wes nggak apa-apa, wes tak relakan, wes. Percaya nggak saudara? Tuhan bisa gantikan ratusan juta miliaran kalau saudara mengutamakan Tuhan. Menyatakan kepada dunia mana yang lebih prioritas, mana yang lebih utama, mana yang lebih penting, mana yang lebih terhormat, mana yang lebih mulia. Semua orang butuh rezeki, butuh roti, butuh makanan, butuh minuman, butuh sehat.
Tapi ada perbedaan orang-orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Ada perbedaan orang yang mengutamakan Tuhan dan yang tidak mengutamakan Tuhan. Jemaat, masalah terbesar bukan miskin, bukan sakit. Masalah terbesar adalah ketika kita tidak menghormati Tuhan, tidak takut sama Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kerja penting, bisnis penting, olahraga penting, semua penting. Tapi yang lebih terutama, beribadah kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Lebih cinta sama Tuhan, itu lebih penting. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan, mengutamakan ibadah kepada Tuhan? Ini Tuhan yang suruh. Ini Tuhan yang perintahkan. Tujuan Tuhan mengeluarkan umat Tuhan dari perbudakan Mesir, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Manusia bisa menghalang-halangi, Raja Mesir bisa menghalang-halangi, ya. Tapi Tuhan ingatkan kepada umat Tuhan. Tujuan Tuhan mengeluarkanmu dari perbudakan Mesir, tujuannya untuk ibadah dan mempersembahkan korban. Jemaat, kita sudah tahu sekarang, setelah perjanjian baru sampai hari ini, kita tahu korban itu sudah dibayar lunas oleh tubuhnya, darahnya, nyawanya Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Tidak usah lagi mempersembahkan merpati, kambing, sapi, setiap tahun, setiap bulan, setiap melakukan kesalahan, setiap berbuat dosa mempersembahkan. Tidak usah lagi. Yesus Kristus korban sekali untuk selama-lamanya. Bukankah itu yang membuat kita harus lebih lagi menghargai, menghormati, mengutamakan ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus? Senilai, seharga, sebesar apa kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kita bandingkan dengan uang puluhan juta. Kita bandingkan dengan hubungan baik pertemanan kita. Dengan acara-acara yang lain. Janji Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita berkata Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Sama-sama katakan segala sakit penyakit. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kanker prostat sembuh dalam nama Yesus. Tumor sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Migrain sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cuma janji ya saudaraku. Kesehatan, kekuatan kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Masih ada terjadi hari-hari ini, saudara. Nyaris mati. Nyaris berangkat. Bukan keluar pulau, keluar negeri. Berangkat ke rumah Bapak. Ya kalau ke rumah Bapak, kalau rumah tetangga. Nyaris sembuh. Loh, kembali ke dosa yang lama. Janji, tinggal janji. Tidak setia, mundur lagi. Pak Pendeta, kalau sembuh saya melayani Tuhan. Ya, mau suruh apa? Saya lakukan. Mimpin pujian, nyapu gereja, itu sakit. Kalau sembuh, sudah dadah. Jangan ya jemaat Tuhan, janji sehat untuk memuliakan Tuhan. Diberkati, semakin kaya raya, semakin memuliakan Tuhan. Semakin banyak melayani Tuhan. Suatu kehormatan saudara, jangan beban. Suatu kehormatan kita bisa memberi, bisa melayani. Bukankah semua dari Tuhan? Pantas kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, amin, amin.
Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus mengutamakan ibadah kepada Tuhan? Jemaat Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, perhatikan. Malu kita kalau enggak mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Tuhan sudah mengutus malaikatnya berjalan di depanmu untuk melindungimu di jalan-jalanmu, untuk membawamu ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Tuhan sudah, Tuhan akan segera, Tuhan terus lakukan semua yang kita butuhkan, yang kita doakan. Wow, Tuhan sudah siapkan seperti seorang bapak menyiapkan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang ikut Tuhan, yang nurut Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Wow, lebih berguna ya satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah. Oh, ini belum di rumah Allahnya, baru pelataran. Baru di ambang pintu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya dengarkan khotbah Dr. Yohanes Sunardi, ahli kesehatan, olahragawan, ahli gizi. Dia katakan pada murid-muridnya, ibadah dulu baru olahraga. Percuma kamu olahraga kalau tidak mengutamakan ibadah. Lebih berguna, lebih baik di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Ini mengingatkan kita semua ya. Sia-sia kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, mengandalkan pengalaman kita sendiri. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, sia-sia ya. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Wow. Keberhasilan, kesuksesan, keamanan itu di tangan Tuhan ya. Saudaraku. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Wow, rajin ini. Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Wah, pekerja keras ini. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Oh, rajin, bagus loh ya. Amsal juga berkata, tangan orang rajin menjadikan kaya. Harus rajin. Hai pemalas, belajarlah pada semut. Nah, kita mengajarkan tidak suka pemalas, rajin. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Rajin perlu, tapi jangan over, jangan terlalu. Sampai kecapean, sampai kelelahan. Jangan, waktunya kerja-kerja, waktunya tidur-tidur, waktunya ibadah-ibadah, waktunya sembahyang-sembahyang, waktunya belajar firman, waktunya keluarga. Tuhan memberikan, memberkati, menyediakan semua yang kita butuhkan pada waktu anak-anaknya sedang tidur. Waktu tidur jangan mikir lain-lain. Tidur. Tuhan, terima kasih bisa tidur. Tidak harus di spring bed tidur. Di kursi kayu bisa, di tikar bisa, di atas karton kardus bisa. Tuhan yang membuat kita bisa tidur nyenyak, bukan kasurnya. Yang mengerti katakan amin. Biasanya
yang kasurnya mentul-mentul, biasanya bangunnya sulit. Biasanya enggak. Kita nyanyikan lagu Seperti Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat, jangan terlalu pusing ya. Saudara dikasihi Tuhan, itu cukup. Saudara dikasihi Tuhan. Jangan terlalu pontang-panting ke sana ke sini. Bingung pusing 7 keliling. Saudara dikasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi saudara? Yang punya kuasa surga dan bumi. Semua yang kita butuhkan Tuhan yang punya. Serahkan masalah kita dalam tangan Tuhan. Banyak berserah, banyak pasrah sama Tuhan. Cukup duduk diam di kaki Tuhan. Sediakan waktu khusus setiap hari. Saya tidak menyuruh saudara setiap pagi. Waktu terbaik saudara apa? Pagi, siang, sore, malam. Sediakan waktu. Repot Pak. Omong kosong. Ingat masa dulu, masa muda loh, pacaran loh. Punya pacar itu loh. Cintanya luar biasa. Repot. Tidak ada waktu. Diada-adakan. Semua kegiatan minggir. Ini waktu wakuncar, waktu kunjung pacar. Dulu malam minggu. Lagu malam minggu apa? Malam minggu. Apa? Sekarang enggak, tiap malam. Video call. Dulu surat-suratan, sampai gini. Saya masih ada di rumah gini. Surat. Cuma bicara, aku mengasihimu, aku sangat mencintaimu loh. Bisa 8 jam. Tidak ada waktu. Kalau cinta itu selalu ada waktu.
Cik Neng ya di renungan pagi saat teduh ya. Jangan lupa ya waktu bersama Tuhan ya, jangan lupa. Jangan nunggu nanti sakit, tergeletak di tempat tidur baru banyak waktu sama Tuhan. Jangan, enggak. Jangan nunggu banyak masalah ya, baru ada waktu untuk Tuhan. Jangan ya. Baik dan tidak baik waktunya, sediakan waktu untuk Tuhan. Dia yang terutama dalam hidup ini. Dia yang punya kuasa surga dan bumi. Jemaat, akhir zaman ini ya, kita sudah mengingatkan, ayo cinta Tuhan, jangan sampai cinta uang. Hati-hati ya jemaat. Kita sudah berkata ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita orang Kristen gak munafik, kita semua butuh uang. Beli minyak goreng, Pak saya beli dengan iman. Nggak ada uang. Nggak ada. Naik bemo, uang. Naik kereta, pesawat, uang. Beli nasi rawon, uang. Nasi pecel, uang. Nggak munafik, tapi bukan segala-galanya ditentukan oleh uang. Istri anak gak cuma butuh uang, butuh waktu kita, butuh kasih sayang kita. Oh haleluya. Saya berdoa semua jemaat Tuhan disiplin soal ibadah ya. Waktunya ibadah. Saya berdoa, pasti bisa jemaat Tuhan. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Gideon, dengan Pak Ari. Ya, bagaimana caranya supaya jemaat tidak terlambat. Semua sebelum waktunya datang, semua sebelum pesawat datang, semua sudah di ruang tunggu semua ya. Boarding pass semua ya, check in semua. Gitu loh. Naik pesawat tidak terlambat. Masa ibadah tidak terlambat, bisa lah, pasti bisa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami sepakat pagi ini harus mempunyai sikap menghormati, menghargai Tuhan, mengutamakan ibadah, karena Tuhan yang suruh. Oh haleluya, Tuhan yang sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Tuhan yang sudah membebaskan kami dari ikatan belenggu kuasa si jahat. Kami mau tunjukkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih kami kepada Tuhan dengan mengutamakan Tuhan, dengan menghormati jam-jam ibadah kami. Kami tidak lagi harus mempersembahkan korban setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan. Tidak lagi harus membawa merpati, kambing, sapi. Bersyukur dengan Yesus Kristus, korban anak domba Allah sekali untuk selama-lamanya. Kiranya ini membuat kami lebih lagi menghormati Tuhan. Tuhan, Engkau segala-galanya. Masalah terbesar kami dosa sudah dibereskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oh, haleluya, haleluya. Ketakutan terbesar kami maut sudah dibereskan oleh Yesus Kristus juga. Terbukti kubur yang kosong. Yesus mati 3 hari dan bangkit dan naik ke surga. Wow. Bersyukur, rasa terima kasih melimpah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Masalah terbesar beres, apalagi masalah yang lain. Tuhan sanggup. Roh Kudus tambahi kesabaran kami. Haleluya. Buah Roh Kudus itu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan nikmati buah Roh Kudus, buah pertobatan dalam kehidupan kami. Di masa-masa sulit, jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa rohani. Oh haleluya, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik tepat pada waktunya.
Di saat tidak ada jalan, bukan sekedar Tuhan sanggup membuka jalan, tapi Tuhan sanggup ciptakan jalan yang baru. Wow, hati para raja di tangan Tuhan. Kemana Tuhan alirkan, di situ Tuhan bisa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Wow, terima kasih Tuhan. Tuhan bisa menggunakan siapa saja, dengan cara apa saja untuk menolong kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya, Tuhan terima kasih. Tuhan pembela kami, Tuhan hakim kami yang adil. Oh haleluya, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau Allah di pihak kami, siapa yang berani melawan kami? Oh kemenangan demi kemenangan akan kami alami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Cuma Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Buka hati selebar-lebarnya untuk dipenuhi, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Seberapa besar, seberapa banyak Tuhan berkarya dalam hidupmu, itu tergantung seberapa besar engkau berserah sama Tuhan. Seberapa besar hatimu dibuka untuk Tuhan berkarya, bekerja. Seberapa besar wadah yang kau berikan kepada Tuhan, sebesar itu Tuhan akan berkarya, bekerja. Oh seluas-luasnya dalam hatimu, dalam hati kita semua, dalam hidup kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jemaat Tuhan pulanglah dengan terus menikmati damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.